Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sudah siap ya menerima pembelajaran PPKN hari ini? Oke? Silakan sebelum mengawali pembelajaran ini kita berdoa dulu ya. Biar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di dalam kegiatan-kegiatan manusia. Untuk bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, bagaimana nanti hukum di Indonesia dijalankan dan nanti kita membahasnya. Baik, silakan disiapkan dulu catatannya ya. Hal-hal apa saja yang nanti perlu kita rangkum, nanti kita catat. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari dan mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian menjalankan perilaku orang yang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, berperilaku jujur dan praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Jadi nanti kamu berperilaku memberikan contoh kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, siswa mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan tujuan yang keempat adalah siswa mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ini tujuan pembelajaran kali ini ya. Baik, kita bahas yang pertama tentang hakikat hukum. Jadi hukum itu apa? Nanti kita bahas ya. Kalau saya masih ingat, ini ada pepatah yang mengatakan yaitu walaupun bumi berguncang, hukum tetap harus ditegakkan karena pemerintah adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum. Sekarang pengertian hukum. Ada beberapa tokoh yang nanti saya tulis ya, yang memberikan pengertian tentang hukum. Karena pertama kali kita mengenal hukum dari mereka, kita harus tetap mengenangnya. Menurut Immanuel Kant, hukum itu adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain. Jadi menyesuaikan, ada hak-hak orang lain di situ, kita harus menghormatinya. Ini menurut Immanuel Kant. Lalu menurut Leon Duquesne, hukum itu adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Jadi Leon Duquesne itu dikenal dengan teorinya teori kesusilaan. Jadi teori kesusilaan Leon Duquesne. Leon Duquesne mengatakan bahwa kalau negara itu ingin baik, negara itu harus membuat pedoman-pedoman hukum gitu loh dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi kekuasaan itu harus dijalankan berdasarkan hukumnya gitu loh. Ada aturannya. Jadi tidak boleh kesewenang-wenangan menurut Leon Duquesne. Lalu menurut SM Amin ya, Amin SH, ini hukum ialah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Jadi menurut S. Amin ini ada peraturan itu membuat norma dan sanksi, ada sanksinya bagi pelanggarnya.
dan mempunyai tujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Dan tujuannya itu memberikan ketertibannya, rasa nyaman gitu ya, rasa nyaman kepada masyarakat, sehingga perdamaian dan ketertiban terpelihara. Ini memang tujuan hukumnya di situ ya. Jadi hukum itu menginginkan adanya sebuah perdamaian dan ketertiban. Hukum ini diciptakan untuk masyarakat. Ya, jadi jangan sampai ada masyarakat yang bertentangan dengan hukum. Ini tidak boleh ya. Karena hukum itu diciptakan untuk masyarakat. Pak, bagaimana kalau hukum itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat? Nah, masyarakat yang mana? Masyarakat harus bisa menyesuaikan. Karena banyak sekali kebudayaan-kebudayaan di Indonesia itu yang bervariasi ya, sehingga hukum itu tidak bisa terjangkau. Misalkan saya ambil contoh ya, ada daerah yang memiliki kebiasaan minum minuman keras ketika dia mengadakan pesta hajatan atau kematian, bahkan kematian ya, itu mengadakan minum minuman keras sebagai bentuk bela sungkawa. Itu juga ada. Padahal minuman keras dilarang di Indonesia. Bagaimana ini? Nah, nanti kita tanya jawab. Sekarang sifat dan unsurnya. Jadi ada sifat dan unsurnya ya, sifat unsur. Sifat hukum ini pertama-tama adalah untuk mengatur dan memaksa. Artinya untuk mengatur masyarakat tadi ya, demi terciptanya sebuah perdamaian, demi terciptanya pembatasan-pembatasan hak yang berlebihan, hak manusia yang berlebihan itu juga tidak boleh ya. Dan memaksa, artinya memaksa ini diikat dengan norma sanksi bagi pelanggarnya dipaksa. Termasuk juga ada kewajiban-kewajiban hukum di situ. Manusia dipaksa harus menjalankan sebuah kewajiban. Jadi ada sifatnya itu mengatur dan memaksa. Yang mengatur, yang memaksa. Memaksa itu manusia itu warga negara disuruh mengikuti gitu, dipaksa. Adapun unsurnya, hukum itu adalah peraturan tentang tingkah laku manusia. Jadi yang dimuat di dalam undang-undang ini tingkah lakunya tingkah laku manusia, bukan hewan. Ya, yang kedua, peraturan itu dilegalkan oleh badan resmi, artinya disahkan gitu loh, disahkan oleh badan resmi. Terus pertanyaannya, siapa badan resmi di Indonesia yang mengesahkan undang-undang atau hukum? Tentu saja di Indonesia itu adalah presiden. Presiden kan ada dua fungsi, satu sebagai kepala negara, dua sebagai kepala pemerintah. Sebagai kepala negara ini berfungsi melegalkan sebuah undang-undang, mengesahkan gitu. Kalau yang membuat ini presiden bekerja sama dengan DPR, ini membuat undang-undang lalu disahkan oleh presiden karena presiden sebagai kepala negara. Lalu peraturan itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa tadi ya. Tadi masuk di dalam kategori sifat hukum. Jadi ini masuk unsurnya. Sifatnya mengatur dan memaksa. Memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Artinya tegas, ini sanksinya tertulis. Kalau tertulis, ini pasti tegas gitu. Karena apa? Di situ jelas, nggak bisa dibohongi kecuali norma susila tadi. Itu nggak tegas karena nggak tertulis. Saya ambil contoh ya. Barang siapa mencuri, maka dikenai sanksi hukum minimal 4 tahun penjara. Jelas. Barang siapa membunuh maksimal ya, sorry ya, hukum itu mengatur tentang maksimal ya, maksimal hukumnya. Jadi membunuh maksimalnya ya hukuman mati atau 20 tahun penjara. Yang diharapkan kalau sudah 20 tahun itu orang sudah tidak bisa berbuat lagi seperti awalnya.
Jadi sanksi hukum itu sanksi yang besar. Sanksi maksimal artinya. Yang diatur di dalam undang-undang itu sanksi maksimal. Ketika orang tidak dikenai sanksi maksimal, ya, dilihat kasusnya semacam apa. Saya lanjut ya, next. Tentang ciri-ciri hukum. Kita harus mengenal ciri-ciri hukum sebagai pengetahuan yang nantinya akan ditanya oleh masyarakat. Hukum itu adalah adanya perintah dan larangan. Nanti di dalam hukum itu isinya itu perintah dan larangan. Saya ambil contoh perintah, yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak. Itu perintah di dalam hukum. Larangan sekarang, barang siapa mencuri maka akan dikenai sanksi. Ini larangan, tidak boleh mencuri berarti ya. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Bagaimana kalau tidak mematuhi? Maka ada sanksinya, gitu ya. Saya ambil contoh perintah misalkan. Warga disuruh bayar pajak. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut, warga tidak mau membayar pajak, maka dikenai sanksi. Larangan juga demikian, bagi melanggar, orang kok mencuri ya dikenai sanksi. Sekarang tujuan hukum. 1. Menjamin adanya kepastian hukum. Ini tujuannya. Yang kedua, mengabdi pada tujuan negara. Yang ketiga, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Artinya, hukum itu memang menghendaki perdamaian. Ini tujuan daripada hukum. Sekarang ciri negara hukum. Menurut aliran Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu dari Eropa ya. Yang pertama adanya supremasi hukum. Artinya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum. Ya, ingat ya, seseorang itu hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Ini supremasi hukum, ada kepastian di situ. Gitu. Jadi kalau nggak melanggar gimana? Ya nggak boleh. Tiada-ada Pak itu hukumnya. Oh saya nggak melanggar kok dikenai sanksi. Nah, nanti ada proses pra-peradilannya. Adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi semua warga negara ini memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak ada bedanya. Baik itu pejabat, rakyat biasa, udah pokoknya semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada pengecualiannya. Lalu penegasan atas perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Lanjut ya. Ciri negara hukum menurut aliran Eropa kontinental. Tadi aliran Anglo-Saxon. Sekarang aliran Eropa kontinental. Yang pertama, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Jadi HAM dilindungi di situ. Adanya pembagian kekuasaan. Negara seperti Indonesia, ada kekuasaan di bidang legislatif, ada kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan di bidang yudikatif, judication. Ini dibagi, tidak boleh saling intervensi. Eksekutif misalkan, ada kekuasaan eksekutif menjalankan pemerintahan, tidak boleh intervensi terhadap kekuasaan yudikatif sebagai penegak hukum. Jadi dibagi-bagi ya. Kalau Montesquieu mengatakan ada 3 pembagian kekuasaan. Montesquieu. Yang C,
pemerintah dalam bekerja berdasarkan pada peraturan dan perundangan. Jadi nggak boleh ngawur, ada pedomannya. Kalau di Indonesia ini aturan-aturannya sudah pasti, yaitu aturan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, itu rambu-rambu pemerintahan kita itu ya. Undang-Undang Dasar itu nggak boleh, aturan melanggar Undang-Undang Dasar nggak boleh. Karena Undang-Undang Dasar adalah peraturan tertinggi di negara kita. Yang D, apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi, ada tindakan administrasi yang akan menyesuaikan. Jadi tetap pemerintah itu tetap akan dikenai sanksi. Jadi kesewenang-wenangan itu tidak boleh. Karena hukum selalu mengatur ya. Sekarang ciri Indonesia sebagai negara hukum. Tadi sudah saya katakan Indonesia itu negara hukum. Indonesia nggak sama dengan negara-negara yang lain. Bagaimana Indonesia memiliki ciri yang beda dengan negara lain? Yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila. Ini yang membedakan. Nggak sama dengan negara lain. Karena Pancasila itu yang ada hanya di Indonesia. Ini yang ada. Jadi negara lain nggak punya Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Jadi ada aturannya ya. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum atau equality before the law. Jadi persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang E, pembentukan undang-undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR. Ini yang membedakan dengan negara lain. Jadi kita harus mengetahui karena kita adalah duduk di negara Indonesia. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi nanti kita lihat bagaimana apakah negara kita adalah negara hukum. Lalu bagaimana perlindungannya dan penegakannya? Nah, nanti kita pelajari. Menurut Sucipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Lalu menurut Philippus M. Hadjon, ini dosen saya dulu ya, adalah perlindungan hukum itu adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh sebagian orang berdasarkan ketentuan hukum. Jadi ini menurut tokoh-tokohnya jelas. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ini berdasarkan yang pertama, yang teratas ya, yang teratas. Ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sudah titik, tidak ada. Di atasnya tidak ada lagi. Gitu. Karena kita adalah negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar ada ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, yaitu pasal 27 ayat 1. Yakni, ini sebagai pedoman kita ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum. Dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Jadi semua disamakan ya, tidak ada pengecualian. Lalu pasal 28D ayat 1,
Setiap orang berhak atas pengakuan yang adil. Setiap orang berhak pengakuan yang adil. Serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi mereka harus diakui kedudukan sama. Ini dasarnya perlindungan. Kenapa warga negara? Jadi ada 2 pasal, yaitu 27 dan 28. Yang jelas di situ sudah diatur. Makanya Indonesia itu jelas karena diatur di dalamnya tentang perlindungan hukum itu. Lalu penegakan hukum di Indonesia, ini kita mengenal tentang dasar-dasarnya penegakan hukum di Indonesia itu dasarnya apa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang isinya di situ tertulis tentang hak-hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Jadi sudah tertulis di situ. Yang kedua, tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi orang akan dilindungi hak ciptanya ya. Makanya hati-hati kamu kalau membuat tulisan di Facebook, membuat tulisan di medsos-medsos lain, itu atau mengupload video di YouTube misalkan. Itu diatur tentang hak cipta. Nanti kena peringatan kalau hak cipta orang lain kamu upload itu. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten, hak paten ya, hak memiliki. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 24 ayat 1, yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Ini jelas di situ ya, bahwa hakim itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Lalu Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 30 tentang kepolisian. Ini penegakan dasarnya penegakan hukum di Indonesia. Tadi sudah ada dasar-dasar di situ. Jadi tidak bisa ya semaunya ya. Lalu penegakan hukum menurut Sudarto dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Jadi ada 2 cara gitu. Yang pertama upaya preventif, yakni upaya penegakan hukum lebih menitik beratkan pada pencegahan. Jadi sebelum terjadi itu preventif itu. Misalkan memberikan pengarahan. Jadi memberikan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Jadi orang sebelum melakukan sebuah kejahatan narkoba misalkan, polisi memberikan sebuah pengarahan. Jangan pemakai narkoba, bahaya narkoba, kalau ketangkap aparat nanti dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Ini namanya upaya preventif. Lalu upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya. Jadi ini sudah terjadi. Kalau upaya preventif itu tindakan hukum sudah terjadi. Kalau preventif belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, biar tidak mengulangi gitu loh. Artinya orang lain tidak meniru. Ini upaya represifnya. Next ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Lalu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum itu orang itu harus dihukum sesuai dengan aturan ya. Artinya hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya menempatkan hukum mempunyai posisi yang tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ini supremasi hukum.
Lalu tegaknya keadilan dalam masyarakat. Ini pentingnya perlindungan tadi ya. Jadi kita memakai pedoman ini, menjamin masyarakat yang tertib. Jadi biar kita kalau enak ya, kalau tertib naik aja ya. Faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Ini ya terakhir. Faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum yang pertama itu hukum itu sendiri. Hukum itu aturan tadi ya, aturan yang membuat sanksi yang tegas. Lalu penegak hukum. Siapa penegak hukum? Penegak hukum itu yang menjalankan, yang menegakkan hukum. Siapa itu? Yaitu bisa polisi, bisa jaksa, hakim, KPK, dan lain sebagainya. Ini para penegak-penegak hukum. Lalu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan. Sarananya itu ya ada pengadilan, ada proses hukumnya, dan lain sebagainya. Lalu masyarakat itu yang dilibatkan. Kebudayaan, tadi sudah saya katakan, ada hukum itu yang bertentangan dengan kebudayaan, makanya harus dilihat kebudayaannya itu bagaimana. Itu memang ada di situ. Kita next ya. Ini yang terakhir. Setelah ini saya harapkan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tugas nanti ada di kolom yang terakhir. Ya. Baik, untuk mengakhiri, kamu harus kirim tugas. Silahkan dikirim ke Google Class. Nah, di situ sudah saya siapkan tentang formulir tugasnya. Jadi silakan dikirim ke situ, jangan ke WA ya. Kalau ke WA itu biasanya itu hilang, tidak terbaca, tidak bisa tersimpan. Itu aja, terima kasih. Semoga hari ini kamu tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan kamu tetap sehat dan bisa beraktivitas bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.